rezeki ini hari ini kita doa dulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita belajar, kakak perkenalan dulu ya. Jadi nanti kakak mau mengajarin dalam belajar kimia, maka kakak takdir tanggal. Biasa tulis ya. Jadi hari ini tanggal 1 Agustus ya. Nah, saya dengan Kak Ira. Nah, untuk hari ini topik yang akan dibahas yaitu struktur atom dan fakta menarik di balik materi. Dulu sudah pernah tahu di kelas SMP ya, kelas berapa itu? Bahasa materi tahu, gas, padat, cair itu ya. Terus kemudian nanti subtopiknya yaitu teori atom. Ya. Nah, kita belajar apa hari ini di subtopik tersebut? Nanti kita belajar tentang atom, kemudian teori atom dan partikel penyusun atom. Ini sangat oke. Nah, coba sebelum masuk ke teori, kalian pernah membayangkan nggak kalau misalnya batu dibelah-belah menjadi beberapa bagian dan antar bagian itu kira-kira sifatnya sama nggak? Nggak, sama tidak. Belum tahu, nanti kita bahas di teori atom ini. Ya, itu ada kaitannya sama perubahan kimia dulu kalian di SMP ya. Kalau perubahan kimia nanti yang dipengaruhi apa ya? Susunan molekul ya, atau susunan atom di dalam materinya. Berbeda dengan atom, nanti kita akan belajar tentang atom itu sendiri. Jadi menurut kalian atom itu apa? Belum tahu? Oke, jadi kita belajar tentang teori atom. Saya tuliskan ya untuk peta konsepnya dulu. Jadi nanti kita belajar tentang teori atom. Nah, teori atom ini nanti bisa dijelaskan dengan berbasis filosofis dan berbasis eksperimen gitu ya. Jadi nanti ada yang berbasis filosofis. Nah, untuk yang berbasis filosofis itu nanti dikemukakan oleh ilmuwan siapa aja? Yang pertama nanti ada Demokritus. Yang pertama menjelaskan tentang atom. Kemudian yang kedua itu ada ilmuwan namanya Dalton yang sama-sama menjelaskan tentang teori atom dengan filosofis. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan berbasis eksperimen ya, berbasis eksperimen. Oke. Nah, untuk yang berbasis eksperimen itu juga ditemukan oleh beberapa tokoh. Siapa aja? Yang pertama ada Thomson. Kemudian ada Rutherford. Ya. Kemudian setelah Rutherford nanti ada Bohr ya. Nah, terakhir nanti ada mekanika kuantum. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama yang berbasis filosofis. Kalau berbasis filosofis artinya mereka itu menjelaskan atom tanpa melalui eksperimen. Ya. Ini saya jelaskan yang berbasis
ada tokohnya yaitu Demokritus. Nah, Demokritus itu tadi berdasarkan atau berdasarkan apa? Dia itu hanya berhipotesis tentang batu yang dibelah menjadi beberapa bagian kecil sampai tidak dapat dibagi lagi ya. Kak, awalnya for itu apa? Yang mana? Atau for? Bor. B-O-H-R. Coba aja sih kalau nggak kelihatan. Dapat Indonesia. Tidak dapat dibagi lagi. Oke. Nah, setelah itu karena dia itu mengumpulkan bahwa atom itu merupakan dia itu hipotesisnya batu yang dibelah jadi beberapa yang kecil sampai tidak dapat dibagi lagi. Nah, sehingga materi tersebut atau materi yang tidak dapat dibagi lagi itu materi tersebut diistilahkan dengan atom. Dengan atom, yaitu A yang berarti tidak, dan almost ya, almost yang berarti dibagi. Nah, sehingga nanti teori atom berdasarkan Demokritus itu bisa dijelaskan dengan materi yang tidak dapat atom merupakan materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, terus kemudian, nah kelemahannya apa? Ini ada kelemahannya deh. Kelemahannya, dia kan hanya berhipotesis saja, tanpa eksperimentasi. Kelemahannya itu ya tidak ada bukti ilmiahnya ya. Bukti ilmiahnya. Nah, sehingga muncullah teori atom contohnya. Yang kedua yaitu Dalton. Sebenarnya sama-sama Demokritus dan Dalton itu sama-sama berhipotesis, ya. Namun Dalton itu mengemukakan teori atom itu berdasarkan pemikiran mendalam.
bola, atau dia itu digambarkan sebagai bola kecil yang sangat kecil. Kemudian dia juga berpendapat lagi bahwa atom dari unsur yang sama itu memiliki sifat yang sama atau identik ya. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda karakteristiknya juga beda. Terus kemudian yang ketiga, bahwasanya atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan hitam. Kemudian reaksi kimia merupakan pemisahan atau penataan ulang atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Gambarnya ya, kan dia seperti bola besar yang sangat kecil. Jadi dia itu kayak gini toh, kayak bola pasti gitu ya, bola besar itu. Nah pastinya dia juga punya kelemahan kok, punya ingat Dalton ini. Dan kelemahannya apa kira-kira? Kelemahannya yaitu ketika ditemukan listrik, Dalton tidak dapat menjelaskan partikel bermuatan. Partikel bermuatan yang dimaksud itu elektron dalam materi. Karena listrik itu kan pasti ada muatan positif dan negatifnya supaya dia itu bisa berjalan gitu, dan sedangkan di dalam atom yang ditemukan oleh Dalton itu dia tidak
dijelaskan noton negatifnya itu ada atau enggak, terus gimana letaknya. Sehingga itu menjadi kelemahan dari teori atom. Nah, sebelah sana sudah belum deh? Ini udah saya hapus. Yang ini ya, yang apa namanya? Kita hapus saya hapus ya. Kemudian yang B itu tadi berbasis eksperimen ya, yang berbasis eksperimen. Nah, karena dua tokoh sebelumnya itu kan juga melakukan eksperimen, sehingga tokoh-tokoh selanjutnya itu dalam mengembangkan atom itu mereka lakukan eksperimen ya, supaya kuat teorinya itu. Yang pertama yang menyempurnakan teorinya Dalton itu adalah teorinya Thomson. Jadi ditemukan oleh ilmuwan Inggris ya, bernama J.J. Thomson. Dengan dia melakukan sebuah percobaan namanya percobaan sinar katoda atau pulsar. Nah, eksperimennya bagaimana? Menurut Thomson tadi, eksperimen yang dilakukan Thomson yaitu mengalirkan listrik tegangan tinggi di antara dua plat logam pada tabung vakum, kemudian menghasilkan sinar yang mengalir dari katoda ke anoda. Kemudian dia menghasilkan sinar yang mengalir dari katoda ke anoda. Nah, ketika sinar katoda dialiri medan listrik, maka sinar tersebut menuju plat logam bermuatan positif. Nah, sehingga disimpulkan partikel yang dalam sinar itu ya, partikel yang dihasilkan itu bermuatan negatif. Jadi saya gambarkan sini ya, apa ya? Jadi kan dia itu kayak misalnya di sini ya, ini ada listrik tegangan tinggi gitu. Nah, terus habis itu di sini ada plat logam yang positif, yang di sini itu ada plat logam yang negatif, ya kan? Nah, ini listrik tegangan tinggi tadi dialirkan di antara kedua plat logam ini. Nah, setelah listrik dialirkan, ternyata dia itu menghasilkan sinar yang dia itu mengarah dari katoda. Jadi sini ada katoda, ya, dari katoda ke anoda. Nah, ternyata sinarnya tadi setelah dialirkan oleh medan listrik, ternyata sinarnya itu menuju tempat yang positif ini tadi loh, Dek. Nah, sehingga di jalur atom itu ada partikel yang negatif, soalnya dia berarti yang positif gitu. Nah, sehingga nanti teori atom menurut siapa namanya Thomson
Itu yang pertama, atom merupakan bola kecil yang bermuatan positif. Kemudian yang kedua, elektron tersebar merata dalam atom. Kemudian atom bersifat netral karena jumlah proton, ini kan bermuatan positif itu namanya proton. Kalau yang elektron itu yang bermuatan negatif ya, itu sama dengan jumlah elektron. Jika harus digambarkan gambarnya ini. Jadi dia bola kecil, tapi di dalam itu ada muatan positif dan negatif. Nah, ini biasa juga disebut sebagai model atom rotatis atau flankit. Ya, apakah ini sudah boleh dihapus? Menembakkan sinar alfa pada lempeng tipis Mars. Thomson tidak dapat menjelaskan mengapa sinar tersebut dipantulkan kembali. Adiknya sudah bisa akses APS belum? Belum. Ada belum deh? Itu nanti belum? Belum ke Kak ini? Kak Sarah atau Kak? Masih belum. Oh, masih belum? Kita langsung masuk pelajaran. Oh gitu? Iya. Oh ya. Soalnya aku deh nanti ada cek konsep terus ada tulisnya gitu. Ini mau saya teruskan atau cek konsep dulu? Diteruskan saya atau cek konsep? Boleh cek konsep dulu. Cek konsep nomor 1 dulu gak apa-apa. Cuma adik aja saya belum. Saya juga belum pegang. Saya teruskan aja gitu ya. Oke, jadi karena ada kelemahan ini, sehingga nanti ada ilmuwan lain yang menyempurnakan teori atomnya Thomson. Tadi dia siapa? Rutherford. Jadi teori atom Rutherford. Nah, ini ilmuwan bernama Rutherford. Ernest Rutherford. Bersama timnya melakukan percobaan dengan menembakkan
sinar alfa pada lempeng tipis emas. Terus siapa partnernya ada terdepan dalam percobaan? Ini Geiger, Mars, dan Venus. Jadi saat Geiger, Mars, dan menembakkan sinar alfa pada lempeng tipis emas, sinar tersebut dapat diteruskan, terus kemudian ada yang dibelokkan dan ada yang memantul kembali. Sehingga Rutherford menyimpulkan bahwa terdapat ruang kosong dalam, ini boleh dihapus, dalam atom dan terdapat partikel bermuatan positif atau proton dalam atom. Gitu ya, sehingga teori atomnya menurut Ernest Rutherford
atom berarti itu jatuh ke inti dan jatuh ke inti atom. Namun Rutherford tidak dapat menjelaskan kenapa kok si elektron tadi tidak dapat jatuh ke inti atom. Rutherford tidak dapat menjelaskan. Nah, kita jadi tarik menarik antara proton dan elektron loh harusnya. Harusnya itu kan menggunakan energi loh. Nah, ketika dia berebutan memiliki si proton tadi, itu sebenarnya teori miliknya Maxwell. Sebenarnya teorinya Maxwell itu jadi si elektron itu memiliki inti atom dengan energi. Harusnya itu jatuh ke inti. Tapi si Rutherford ini tidak dapat menjelaskan kenapa kok dia tidak bisa jatuh ke inti si teorinya dia itu tadi. Sudah kan? Kalau sudah, yang ketiga, lanjut lagi yang menyempurnakan punyanya Rutherford yaitu Fourier. Ilmuwan bernama Niels Bohr melakukan percobaan dengan melewatkan spektrum cahaya dari lampu hidrogen pada sebuah prisma. Hasilnya adalah spektrum garis diskontinum atau diskrit yang terpisah. Sehingga Holmes menyimpulkan dalam cobaan tadi bahwa atom memiliki tingkat
tertentu dan dapat berpindah dari tingkat energi satu ke yang lain. Ini apa sudah deh? Sehingga teori akan menyampur yaitu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan kulit atom dengan level energi tertentu. Kemudian elektron mengelilingi atom dengan berada pada orbitalnya dengan level energi tertentu dan dengan tanpa menyerap atau memancarkan energi. Sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Nah, kalau digambarkan jadi ada inti atom, di dalam inti atom itu ada proton yang bermuatan positif. Kemudian nanti ada elektron yang mengelilingi, tapi dia mengelilingi si proton ini pada orbitnya atau disebut sebagai kulit ini. Jadi dia berlapis-lapis gitu loh, Dek. Kulit yang berlapis-lapis. Jadi kulit atomnya itu berlapis, jadi berlapis-lapis. Di sini ada elektron. Di setiap lintasan atau di setiap kulit itu dia punya energi tertentu, gitu ya. Nah, terus kemudian jumlah elektronnya itu aja ya. Kalau punya energi seperti itu ada beberapa kulit ya. Terus
Kemudian di urutan kedua itu ada 8 elektron. Di urutan ketiga ada 18 elektron. Dan sebagainya. Itu kita baca dari kelas 11. Ini kalau sudah saya hapus ya. Ya. Nah, tentunya pasti punya kelemahan juga. Jadi kelemahannya tidak dapat transport, tidak dapat menjelaskan namanya efek Zeeman yang dilakukan eksperimennya oleh Peter Zeeman. Yaitu mengapa saat spektrum cahaya dari lampu hidrogen pada medan magnet itu pecah. Jadi hasil cahayanya itu pecah. Dia nggak bisa menjelaskannya. Jadi terpecah menjadi beberapa bagian. Oke, ini deh ya. Sebenarnya ada lagi nanti dengan kalkulator, tapi sebelum ke situ coba untuk yang sudah ada aplikasinya itu bisa mengerjakan cek konsep dulu deh ya. Cek konsep nomor 1 sampai 3. Coba sekarang dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Buka aplikasinya. Kemudian setelah itu di klik yang kata umpan, terus cek konsepnya. Cek konsep nomor 1 sampai 4 boleh, 1 sampai 3 boleh. Saya sambil nulis di sini ya. Kemudian di sini.
kuantum atau modern. Ini yang paling mutakhir ya dia. Nah, di mana seorang ilmuwan yang bernama Schrödinger itu menemukan fakta bahwa dalam kulit itu terdapat bagian-bagian lagi, yaitu disebut sebagai subkulit. Tapi kan dia tidak dapat menjelaskan mengapa kok ketika saat spektrum cahaya dari lampu hidrogen dialiri medan magnet itu tadi kan pecah dari beberapa bagian, itu tidak dapat menjelaskan, sehingga dijelaskan oleh Schrödinger bahwa bagian-bagian kecil yang pecah itu tadi namanya adalah subkulit. Nah, kemudian subkulit itu tadi ada 4, yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di kelas 11. Nah, kemudian elektronnya di mana? Kalau menurut teori mekanika kuantum, elektron itu nanti bergerak secara acak atau random, ya, di dalam orbital. Orbital itu tempat kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, kemungkinan terbesar ditemukannya elektron tadi itu dia adalah di daerah dekat dengan inti atom. Jadi letaknya itu acak random gitu di elektronnya itu, di orbitalnya atau di tempat elektron itu berada. Sehingga teorinya dia itu disebut sebagai teori awan elektron. Kenapa awan elektron? Soalnya letaknya acak gitu random gitu. Tapi dia itu paling banyak ditemukan kemungkinan besarnya itu di dekat inti. Nah, kemudian selanjutnya terakhir yaitu penemuan neutron oleh Kelvin. Kan dari awal sampai akhir tadi kita menemukan elektron ya, dari percobaannya Thomson karena ada elektron. Kemudian Rutherford menjelaskan ada proton tadi. Terus kemudian ternyata di dalam atom itu selain ada elektron sama proton itu ada partikel bernama neutron. Neutron itu ditemukan oleh ilmuwan bernama Kelvin. Nah, eksperimennya gimana? Kelvin itu memborbardir berhelium dengan sinar alfa dan hasilnya terdapat radiasi tidak dikenal. Nah, sehingga untuk itu dia menggunakan lilin parafin untuk menangkap si radiasi yang tidak dikenal itu tadi. Nah, setelah diuji radiasi yang tidak dikenal tadi muatannya, ternyata dia itu tidak bermuatan atau kita sebut sebagai neutron. Kekuatannya 0. Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita selesai sampai penemuan neutron oleh Kelvin. Nah, oke. Sebelumnya saya absen dulu ya. Nanti kalau kalian selesai nulis, nanti kalian boleh itu cek ombak dulu ya, yang punya aplikasinya. Yang belum punya aplikasinya enggak apa-apa, nanti aja kalau sudah ada. Brilian Naila. Itu disangka enggak? Enggak ya.
sehingga ya Pandu sama Pandu terus kemudian Zahra. Udah ditelat nggak? Telat gitu ya? Oke. Jadi belum ada sampai belum tercatat ya di sini. Dek Panji sama dia. Sudah ini kalau saya mau isi. Oh. Artinya belum, berarti nggak apa nanti saya tanyakan ke iya ke Mbak. Ini udah dikasih linknya. Kasih dulu. Coba deh yang belum masuk ada Dek Panji sama Dek siapa namanya? Aini. Aini. Dek Panji dari Surabaya ya? Iya. Oke, kalau Dek ini dari mana? SMK 1 Boyolali. SMK 1 Boyolali. Oh, jurusan apa Dek? Akuntansi. Oh, akuntansi. Kalau sudah diisi cek ombaknya, Dedek diisi ya, cek ombaknya diisi. Kalau sudah diisi selesai cek ombaknya, nanti bisa isi kuisnya ya. Itu ada kuis kan? Nanti bisa isi kuisnya. Oh ya, ini sudah masuk untuk yang cek konsepnya. Masih ada 5 ya Dek. Tadi kan dibagi sama Dek. Oke, oke. Yang udah masuk cek ombaknya masih di Pandu. Ya kan, sudah kan? Ya. Oke deh. Yang belum isi cek ombak, diisi ya cek ombaknya ya.
Ini kita cek ombaknya kak. Ini kita lakukan apa? Hah? Bukan. Ini akun saya. Terus kemudian yang pertama ada yang pemeriksaan. Terus kan. Terus kalau sudah nanti juga boleh diteruskan kan dulu soalnya dia, dulu soal, ya. Metode perjalanan siswanya. Oh iya, sekarang masih kita kan baru itu, belum masuk. Ini ternyata ya dia, Ya. Tiba-tiba nggak bisa, padahal ada. nggak apa nanti gitu. Kuisnya nggak harus selesai hari ini nggak apa. Tidak terjaga dulu soal ya. Ini yang mana soalnya? Oke, untuk cek ombaknya semua masuk semua yang di sini. Dilanjut aja ke kalian pesan apa? Kuis. Nanti 5 menit terakhir terjaga dengan soal ya tiga. Nanti kuisnya bisa diteruskan nanti. Pas pulang nggak apa-apa.
biar semangat kalian menyeluruh ya. Ya, imagination. Dua soal gimana kak? Ini selanjutnya mau berapa? Terus nanti akan plus berarti letaknya di garis soal ini. Udah enam tadi. Belum. Masuk ini. Ini ya kak. Soal bedanya. Biru benar. Enggak ada. Enggak tiba soal. Ini aku belum. Kok hilang tadi? Nanti saya bantu ke adminnya ya jadi. Iya kan. Sampai kerja ini kamu enggak itu kak. Enggak deh. Kalau itu kan jangan lupa sistemnya kadang nanti saya tanya sama ya. Apa kak? Tanya sendiri aja. Apa? Apa? Udah kenal kan kakaknya. Oh iya. Oh, tapi kakaknya mana dulu? Kak Sarah boleh. Kak Rea juga boleh. Oh, kakaknya bisa. Kak Sarah. Ayo. Gak apa-apa, sepertinya aja. Yang di depan itu ya. Iya. Jadi ini sebenarnya kan udah jam 6. Jadi hari ini kita akhiri aja sampai sini. Ya, nanti bisa diteruskan nanti kalau apa. Ini dua soalnya dibacakan juga. Tiga sih. Nah, hari ini kita akhiri sampai sini. Ya, diteruskan lagi pertemuan depan, yaitu dengan tadi kan sudah teori atom yang kita pelajari. Dari beberapa ilmuwan tadi ada Dalton, terus kemudian Detritus, Rutherford dan lain-lain. Nah, pertemuan itu kita belajar tentang struktur atomnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti tulisnya sudah bersama. Ini kata sini.